Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Dwi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan potensi kemaritiman? Potensi kemaritiman disebut juga potensi sumber daya laut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah luas Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Sumber daya laut yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga sejumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jenis tangkapan nelayan Indonesia adalah ikan pelagis. Ikan pelagis adalah ikan yang hidupnya berkelompok. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar. Adapun jenis ikan pelagis besar yaitu tuna, cakalang, dan tongkol. Sedangkan untuk ikan pelagis kecil yaitu ikan selar, ikan kembung, dan ikan teri. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Potensi kemaritiman yang berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Sebagai potensi sumber daya laut, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dari pepohonan hutan mangrove biasanya dimanfaatkan sebagai bahan kayu bakar atau pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya udang dan jenis ikan lain yang berkembang biak dengan baik di wilayah hutan mangrove. Secara keseluruhan, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Berikut adalah wilayah persebarannya. Sayangnya, luas hutan mangrove mengalami penurunan. Berikut adalah kondisi hutan mangrove di Indonesia. Potensi kemaritiman yang ketiga adalah potensi terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau bagian yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan zat kapur untuk kerangka tubuhnya. Ribuan koral membentuk koloni. Koral-koral tersebut akan membentuk karang.
Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Terdapat sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan, serta 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Jawabannya adalah karena terumbu karang dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas kandungan garam air laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar air lautnya menurun akibat bercampurnya air laut dengan air sungai. Kondisi terumbu karang di Indonesia telah mengalami banyak penurunan dalam 50 tahun terakhir. Hanya sekitar 5,23% yang berada dalam kondisi baik. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa sebab, di antaranya adalah coral bleaching atau pemutihan karang yang merupakan salah satu bentuk kerusakan terumbu karang. Coral bleaching terjadi karena ada pemanasan global, yaitu naiknya suhu air laut dan muka air laut. Global warming membuat nutrisi yang dibutuhkan karang semakin berkurang. Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang menyebabkan kerusakan dari terumbu karang di dunia? Jika iya, kalian dapat menuliskan jawaban pada kolom komentar video ini. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.